Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kola Toys. Dan di video kali ini saya akan mereview Zedetos lagi. Karena untuk action figure di kisaran harga 300 ribuan, Zedetos ini nggak ada lawan, bener-bener juara. Saingannya paling action figure bootleg, yang kualitasnya pasti nggak sekeren Zedetos. Zedetos kali ini bukan Iron Man, tapi sidekick dari Iron Man. Ini dia War Machine Mark 1. Jadi ini baru beberapa waktu dirilis oleh Zedetos gitu. Dan baru masuk ke Indonesia sekitar seminggu setelah tanggal rilisnya. Kemarin saya ikut PO-nya dan dapat harga 280.000 aja. Jadi seperti ini tampilan boxnya, didominasi dengan warna biru metalik gitu. Ini desain box baru ya teman-teman. Bahkan boxnya ini lebih tebal daripada box dari Iron Man. Ini jika dibandingkan dengan box Iron Man Mark 6. Tuh, lebih tebal ya. Kemudian cara bukanya ini juga udah dari samping, nggak dari tengah seperti punya Iron Man. Jadi seperti ini tampilan box bagian depannya. Di sini ada gambar War Machine sedang terbang. Di sini ada tulisan The Infinity Saga. Di sini ada tulisan War Machine Mark 1. Di sini ada lisensi dari Disney. Di sini ada tulisan Marvel. Di sini ada Iron Man 2. Karena War Machine Mark 1 ini muncul di film Iron Man 2. Kemudian di sebelah kanannya ada tulisan War Machine. Di sini ada foto War Machine-nya. Di bawahnya ada stiker dari Zongdong Toy. Di baliknya, di sini ada War Machine sedang terbang, di sini siap untuk menembak, di sini War Machine dan semua aksesorisnya. Di sini foto War Machine depan dan belakangnya. Di sebelah kirinya ada tulisan War Machine, di atasnya polos, dan di bawahnya juga polos. Sekarang mari kita buka dan lihat isinya. Nah, ini cara bukanya dari samping ya teman-teman, nggak kayak Iron Man dari tengah. Dan ini dia. Oh, udah nggak ada kartnya ya. Kalau Iron Man itu kan biasanya depannya ada kart gambar Iron Man yang terbuka chest plate-nya. Ini dia War Machine Mark 1. Wih, sekilas keren ya. Dan ini semua adalah aksesoris yang kita dapat dari paket pembeliannya. Jadi ini adalah semua parts yang kita dapat dari paket pembeliannya. Yang pertama ada figur War Machine-nya. Kemudian ada satu pasang tangan. Kemudian ada dua efek api. Ada dua rifle. Ini Gatling gun. Dan yang terakhir adalah stand base. Kita bahas dari aksesorisnya dulu. Jadi totalnya kita cuma dapat dua pasang tangan, termasuk satu pasang yang sudah ada di figurnya. Ini adalah pose tangan mengepal. Polos aja, nggak ada detailing apa-apa. Kemudian ini adalah pose tangan terbuka. Nah, yang ini ada detailing warna hitam di antara ruas-ruas jarinya. Dan ada warna biru di repulsornya. Kemudian kita dapat dua efek api. Ini efek api yang sama dengan punya Iron Man. Warnanya transparan dengan pangkal warna oranye dan ujung warna kuning. Tapi efek api ini cuma bisa dipasang di kaki ataupun di backpacknya. Karena di tangannya nggak ada lubang untuk pasang efek api ini. Kemudian kita dapat dua rifle untuk dipasang di tangannya. Detailnya seperti ini. Tapi jujur saja, ini banyak bagian yang kurang rapi. Bahannya ini terbuat dari karet. Kemudian ini ada Gatling gun untuk dipasangkan di backpacknya. Bahannya karet. Banyak bagian yang kurang rapi juga. Kemudian di sini ada artikulasinya. Dan aksesoris yang terakhir adalah stand base. Berbeda dengan seri sebelumnya punya Iron Man yang biasanya warnanya transparan seperti ini. Kali ini stand base-nya berwarna hitam. Di sini ada tulisan Marvel Studios Iron Man 2. Kemudian di stand-nya ada artikulasi. Di penjepitnya ada pegas. Oke, jadi ini dia War Machine Mark 1. Saya akan pasangkan aksesorisnya dulu ya.
Nah, dari posturnya sih keren ya, sangar gitu. Bahkan ini kesannya lebih sangar dibandingkan si Iron Man. Karena War Machine itu punya armor yang gede-gede, tebel-tebel. Dan juga senjatanya itu gede dan terekspos gini. Zeritos ini skalanya 1:10. Dan tinggi War Machine ini sekitar 18 cm. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan Iron Man Mark 6, tingginya segini. Ya kurang lebih sama lah ya, tinggi War Machine sedikit mungkin. Udah lumayan akurat seperti di film Iron Man 2. Oke, kemudian saya akan bahas paint jobnya. Jadi War Machine ini didominasi warna abu-abu doff gitu ya. Dan ada aksen warna silver di beberapa bagian. Nah, kalau warna silvernya sih udah keren banget, udah cakep gitu. Tapi warna abu-abunya sedikit agak terang. Nggak kayak di filmnya, kalau di filmnya tuh agak gelap gitu teman-teman. Dan yang bikin lebih kecewa lagi adalah kalau dilihat langsung, cat abu-abunya ini nggak bisa nutupi kesan plastik figurnya. Ya memang bahan dasar yang digunakan oleh Zeritos ini adalah plastik PVC dan ABS. Tapi di figur Iron Man finishingnya bisa cakep banget kok. Bisa terkesan mirip bahan diecast metal gitu. Apa mungkin ini gara-gara War Machine finishingnya doff ya? Tapi kalau di depan kamera gini masih oke kok. Kemudian saya akan bahas tentang detailing action figurnya. Oh iya, War Machine ini adalah varian yang reguler ya. Waktu pertama rilis kemarin memang belum ada varian yang LED. Mungkin bakal keren kalau LED ya, karena kan warnanya di mata ini harusnya lampunya merah, kemudian di akseleratornya warnanya putih, jadi ada beda warna gitu. Kemudian detailnya seperti ini aja. Di sini ada dekal, di sini ada dekal, di sini juga ada dekal. Di sini ada dekal warna hitam di atas warna abu-abunya, jadi nggak begitu kelihatan. Kemudian di matanya ini ada parts yang warnanya transparan. Di akseleratornya juga warnanya transparan dengan backgroundnya warna hitam. Tapi nggak sedetail punya Iron Man sih, nggak tahu kenapa. Nah di sini saya kurang beruntung karena dapat produk yang udah ada lecetnya bawaan pabrik di bagian sini. Jadi pas dibuka emang udah kayak gini kondisinya. Ya emang kurang beruntung aja sih. Kemudian di bagian kayaknya seperti ini. Di sini ada lining warna silver sedikit. Kemudian di sini ada detailing warna gold. Di baliknya seperti ini. Di bagian balik flapnya nggak ada detailing yang gimana-gimana juga sih, biasa aja. Ya cuma gitu aja sih, nggak ada lining-lining kayak di Iron Man juga. Kemudian kita akan bahas artikulasinya. Dimulai dari gatheringannya ya. Sebenarnya di gatheringannya ada artikulasinya. Tapi karena ketahan sama amunisi yang berbahan karet agak kaku ini, jadi dia selalu kembali ke posisi semula. Tuh kan. Agak sayang sih ya. Kemudian bagian kepala. Bagian kepala bisa menoleh sejauh ini saja, kanan kiri sama, karena tertahan armor di bagian sini. Kemudian mendongaknya sejauh ini saja. Dan menunduk sejauh ini. Kemudian di antara leher dan badannya tidak ada artikulasi. Di bagian tangan bisa ditarik keluar. Bisa ke atas 360 derajat. Di shoulder padnya juga ada artikulasi, ada dua artikulasi ya ini. Bisa ditarik keluar terus bisa ke atas dan ke bawah gini. Kemudian di bagian bicepnya juga bisa diputar sejauh 360 derajat. Di bagian sikunya ada double joint. Dan bisa dilipat sejauh ini saja. Oh ya, ini bagian rivelnya ini agak kurang kenceng ya. Tuh, gampang lepas sebenarnya. Kemudian di bagian tangannya ada ball joint, ada sedikit artikulasi. Dan di pelindung tangannya ini juga ada artikulasi sedikit. Kemudian tangannya bisa direntangkan sejauh ini. Dan bisa dilipat ke dalam sejauh ini saja. Di bagian dadanya bisa ditarik ke atas, kemudian bisa mendongak sejauh ini, ke bawah sejauh ini saja, kemudian menoleh ke kanan kiri sejauh ini saja. Di bagian pinggangnya nggak ada artikulasi, kemudian di bagian pahanya bisa ditarik ke bawah, bisa ke samping sejauh ini, bisa ke depan sejauh ini, dan ke belakang sejauh ini. Kemudian di lututnya ada double joint.
dan bisa dilipat sejauh ini. Di bagian kakinya sebenarnya ada artikulasi ya, tapi sangat terbatas karena tertahan oleh armor-armornya sendiri. Ya cuman gitu aja sih artikulasinya. Oke, jadi ini adalah konklusi dari semua yang sudah saya bahas tadi. Yang pertama adalah postur. Postur War Machine ini memang keren banget sih, gagah dan sangar gitu. Disandingkan dengan Iron Man juga pas, rasanya sempurna. Jadi untuk postur poinnya 10/10. Kemudian yang kedua adalah paint job. Seperti yang saya bahas tadi, cat abu-abunya itu sedikit kurang gelap. Dan dia kelihatan banget bahan plastiknya. Ya mungkin memang ekspektasi saya yang ketinggian setelah selama ini melihat Zeritos Iron Man yang paint jobnya selalu keren. Jadi untuk paint job, War Machine ini saya beri poin 7/10 aja. Yang ketiga detailnya. Kalau detail dari figurnya rasanya standar aja sih, nggak ada yang spesial juga. Jadi untuk detailnya saya beri poin 7,5/10. Berikutnya adalah artikulasi. Ya, meskipun ini adalah seri baru dari JD Toys, tapi ternyata belum ada perbaikan untuk artikulasinya. Di antara leher dengan badannya juga masih rigid. Di bagian pinggangnya pun seperti itu. Di pas telinganya juga ada artikulasi, tapi juga ternyata tidak sempurna. Jadi poin dari artikulasinya 7/10 aja. Yang berikutnya lagi adalah aksesoris. Aksesoris yang kita dapat tidak banyak. Tangan juga cuma dapat 2 pasang, dan telinga sama rifle yang dipasang di tangan kualitasnya juga kurang baik. Jadi untuk aksesoris poinnya lagi-lagi cuma 7/10 aja. Kemudian yang terakhir adalah harga. Saya dapat harga PU kemarin cuma 280.000. Jadi memang kalau dibandingkan dengan brand lain, jelas faktor harga ini adalah keunggulan dari JD Toys. Untuk harga saya beri poin 10/10. Atau kalau menurut kalian ada brand lain yang harganya dan kualitasnya setara dengan JD Toys, tolong ketik saja di kolom komentar, barangkali saya bisa mereviewnya juga. Jadi itu saja yang bisa saya bahas. Setelah ini ada shoot pose-pose dari figurnya. Terima kasih sudah menonton. Tolong like dan share kalau Anda suka video ini. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.